Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-Hasr ayat 16 ya, 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram mukhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumul la yaqilun kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim kamasalis syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang upaya kaum munafikin. Orang-orang munafik itu orang-orang yang punya corak kekafiran, di mana lahiriahnya menampakkan layaknya orang-orang yang memenuhi standar keislaman. Jadi atribut-atribut luar sebagai simbol-simbol Islam mereka jalani, mereka memakai, namun di dalam hati mereka itu menyimpan sebuah kedengkian, permusuhan yang sengit kepada ajaran Islam dan kaum muslimin. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Hasr ini ya, nanti akan banyak kita temui, terkhusus di dalam surat Al-Munafikun ini, insyaallah surat 63 ini secara khusus dibahas. Nah, sehingga kita harus mengidentifikasi mana lawan yang di luar kita dan mana lawan yang melekat di dalam tubuh kaum muslimin, dan ini harus diselesaikan lebih dulu, sebab mereka ini mencari-cari kesempatan di saat kondisi lengah. Nah, dialah yang akan melakukan pukulan telak dari dalam. Nah, makanya mereka itu kebanyakan memberikan janji-janji kepada musuh Islam, baik sokongan dana, strategi perjuangan, ya mungkin keterlibatan personil langsung untuk menghadapi Islam dan kaum muslimin. Tapi dalam realitanya itu sebetulnya janji-janji pancingan. Ketika terjadi clash yang sebenarnya, mereka itu ya mencari jalan tengah. Jadi kaum muslimin banyak terpancing oleh mereka, sementara orang-orang kafir yang jelas membangun front jelas, permusuhan jelas, banyak termakan oleh kaum munafikin ini. Sehingga mereka, kamu kalau dimungsuhi kaum muslimin, kami yang terdepan membela kamu, gitu ya. Tapi realitanya, kalau kamu menderita, kami yang akan menjadi bumper penderitaan kamu. Kamu siapa? Orang kafir itu, gitu ya. Makanya wala ya'rifannahum bilahnil qaul, kamu akan mengenal mereka dari tutur kata. Bahasa komunikasinya bisa dikenal.
Jadi lesannya itu berpihak kaum muslimin, tapi gerakan rahasianya berpihak kepada kaum kafir. Kepada kaum kafir ya ini memberikan janji-janji manis. Ya, kalau kamu diperlakukan kaum muslimin dengan tidak adil, kami pembela kamu. Itu kan hanya omongan. Makanya lain ukhriju, jika mereka diusir, ya, la yakhrujuna ma'ahum, dia tidak akan, orang-orang munafik itu keluar menyertai mereka. La yakhrujuna ma'ahum. Wala in qutilu, jika mereka orang-orang kafir itu yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, ya, diperangi sebagai konsekuensi, ya, melanggar agreement bersama menjaga, ya, wilayah hukum Islam. Ya. La yansurunahum, ya, mereka tidak akan menolong orang kafir yang memang melanggar perjanjian. Ini konteksnya kan pelanggaran piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu dilanggar, konsekuensinya ya harus tidak perlu diperangi, harus keluar wilayah hukum Islam. Jadi Nabi itu tidak pernah melakukan pengusiran. Konsekuensi yang melanggar, yang sudah diteken, itu ya, pasal-pasal harus menjaga stabilitas keamanan negara Madinah, harus melindungi rakyatnya, tidak boleh melanggar. Konsekuensi melanggar harus dikeluarkan dari wilayah hukum Madinah. Jadi Nabi itu negarawan, ya. Maka kalau terjadi pertikaian, Rasulullah Muhammad jadi hakimnya. Nah, itu ya. Nah, jadi yang punya inisiatif tunggal mengikat perjanjian dalam bentuk piagam Madinah itu Rasulullah. Cuma mengikat. Itu ya. Kalau dalam perusahaan ini, kalau kamu masuk wilayah hukum perusahaan ini, ya, jadi karyawan, kewajibannya ini, pelanggarannya disebutkan sekali, teken. Gitu ya. Jadi Nabi itu tidak pernah mengusir mereka, justru yang melakukan pengkhianatan, melanggar perjanjian piagam Madinah ini. Ya. Hadirin rahimakumullah. Makanya bahasanya walaing kutilu, dan sungguh jika. Nah, kenapa kok jika? Konsekuensinya kalau memang melanggar perjanjian itu tadi, bersekongkol dengan orang luar, membangun persekutuan rahasia dengan orang Mekah untuk menghancurkan kekuatan Islam kaum muslimin, ya konsekuensinya harus menerima keluar dari wilayah Madinah. Itu ya. Maka la yansurunahum, mereka tidak akan menolong. Wala inna soruhum, andaikan sungguh jika mereka benar-benar nolong dengan memberikan apa, pasokan senjata, bantuan logistik, bantuan apa, pemikiran, ya. Kalau sekarang ini kan ada penasehat, ya, penasehat apa, militer, ya. Layuwallunnal abar, benar-benar mereka akan lari ke belakang, tidak mungkin. Mereka cari hidup di antara, ya, keperpihakan kepada kaum muslimin kalau menang secara politis, ya, keperpihakan orang kafir kalau menang secara politis. Maka disebut mudhabdhab itu orang yang ragu antara mengambil sikap pro jelas-jelasan atau tidak pro jelas-jelasan. Ya, makanya kalau Rasulullah, munafik itu seperti seekor kambing kecil yang hidup di antara domba-domba itu, sana sini, gabung sana, gabung sini, gabung sini. Gitu. Nah, kenapa demikian? Ini sebetulnya ungkapan nyali yang ada di dalam hati mereka. Ya, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kalian, muslim, kamu semuanya, asyaddu, teramat sangat rohbatan, ditakuti, fi sudurihim,
di dalam hati mereka minallah, daripada Allah. Takut enggak kita dengan orang yang Allah ya tidak ditakuti? Ini, nah, makanya kalau kita di dalam hati kita ini lebih takut sesama makhluk daripada takut Allah, itu ada penyakit nifaknya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang munafik itu, kaum muslimin itu jauh lebih ditakuti daripada Allah. Loh, kalau kita sama dengan mereka itu gimana? Nah, tinggal mengukur sendiri, berarti terjangkit. Nah, kenapa kok terjangkit? Karena kita silo, ya, silo dengan apa? Pencapaian mereka. Ya, dan Rasulullah itu hatinya semacam itu. Rasulullah itu tidak pernah menilai seseorang itu hatinya, tidak pernah. Rasulullah itu apa yang terucap dari tutur kata, sikap, ya. Coba dalam surah munafik nanti kita ketemu itu. Itu, insya Allah itu Rasulullah SAW. Itu ya. Ayat 4 itu, masya Allah. Wa idza ra'aitahum, Muhammad, jika kau melihat mereka, artinya apa? Ya penampilan luarnya. Ya. Tuh jibuka ajsamuhum, ya, tubuh-tubuh, ya, rupa mereka itu mengagumkan kamu. Jadi Rasulullah itu melihat lahirnya takjub, masya Allah, alangkah militansinya mereka kepada Islam. Simbol-simbol Islam digunakan, tutur kata Islam digunakan, ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, jika mereka berkata pasti kau mendengarkan ucapan mereka. Jadi kalau orang munafik itu ngomong, Rasulullah pasti ngerungok nonton pesona, masya Allah. Ini ka'annahum khusyubun musannadah, seolah mereka itu kayu yang tersandar. Apa maknanya? Bukan pohon hidup. Pohon hidup ini kan bisa bertumbuh kembang. Ini ya. Pohon hidup ini ada buahnya. Orang munafik itu kayu yang siap pakai. Pakai mebel ya, pakai kursi jadi kursi mereka. Pakai kursi jadi kursi. Siapa yang membentuk? Dan apa? Mereka itu hanya menerima syarat-syarat yang menyenangkan, yang menguntungkan duniawi ini saja. Berarti siapa yang rela memberikan janji-janji yang mereka harapkan, mereka berpihak. Makanya mereka itu orang-orang yang hilang identitas kemanusiaannya. Kenapa? Tolak ukur mereka hanya perut dan kebutuhan di bawah perutnya ini. Ini Rasulullah ya. Kalau mereka ngomong, menyita pendengaran kamu Muhammad. Kalau kau lihat penampilan luarnya Islami, yakhsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira tiap-tiap teriakan keras alaihim, atas mereka. Artinya apa? Dia memandang Quran ini ancaman. Nah, kalau di dalam hati kita memandang Quran itu ancaman bagi perilaku kita, siapa kita ini? Oh, bagi orang mukmin itu kul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Quran itu obat. Mereka tidak mau diobati kok. Obat ini ancaman. Kenapa? Mereka punya standar obat sendiri. Apa obat mereka itu? Senang kalau dituruti itu obat. Kalau keinginan tidak dituruti pahit, itu namanya racun. Itu ya. Nah, kita tidak boleh terhadap Al-Quran semacam itu. Yang senang kita dengarkan, yang tidak senang kita tidak dengarkan, tidak boleh. Bagi orang mukmin, Quran itu petunjuk dan obat. Bagi mereka sakit, penyakit, Quran itu penyakit. Nauzubillah min dzalik. Maka dia menilai seharusnya Quran itu tidak usah diteriaki kita dengan larangan Allah. Kenapa harus teriaki kita ini? Allah itu maha dekat. Tutur kata Al-Quran itu paling dekat. Sampai Allah itu menggunakan bahasa kami. Kita meminjam. Siapa yang mau minjami Allah? Siapa yang mau nolong Allah? Masa itu perasaan kan? Itu ya. Quran itu melatih kelembutan jiwa. Allah itu bahasanya yang paling dekat. Minta. Manusia, saya minta ya, ini bahaya, jangan.
manusia saya minta ini lakukan ini menyelamatkan kamu. Saya tidak dapat untung rugi atas standar keselamatan yang kuberikan kepada kamu. Ini hanya semata sayangku. Itu Allah mengatakan gitu. Jadi mereka memandang Al-Quran itu sebuah teriakan. Kenapa? Sumum bukmun umyun. Itu ya, tuli bisu buta. Nah, orang buta masa itu bisa tidak melihat realitas karena dibutakan oleh dunia ini, ditulikan oleh dunia ini, sehingga tidak ada berbicara konsep langit itu tidak ada. Ya konsep yang saya pikirkan yang keluar dari pikiran kita ini konsep kehidupan. Maka humul adu, mereka lah musuh sebenarnya. Fahdharhum, hati-hati Muhammad terhadap mereka. Loh, Rasulullah disuruh hati-hati malah gabung. Disuruh hati-hati ketularan nanti. Qatalahumullah, Allah membunuh mereka. Itu artinya apa? Qatalahumullah, Allah itu mengutuk mereka. Sampai bahasanya itu Allah memerangi mereka. Ya anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Kenapa? Orang yang dipalingkan dari kebenaran itu sampai pada derajat tuli bisu buta. Dia hanya mau mendengar yang menyenangkan, mau ngomentari yang menyenangkan. Dia hanya melek pada hal-hal yang menggugah syahwat mereka. Masya Allah, adakah penyakit yang lebih dari itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada sakit. Di dalam hati mereka itu sakit. Marad itu sakit. Itu ya. Nah, kalau sakit bagi mereka itu sehat gimana ya? Bisa disembuhkan. Orangnya demukan malah bingung suwe itu. Itu ya, marad. Ini sakit. Di dalam hati mereka itu sakit. Kenapa? Mereka memandang Al-Quran ini sebagai apa? Itu tadi racun. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran yang benar itu sudah begitu terangnya di hadapan mereka. Kembali kepada ini. Ya. Zalika, kenapa Allah lebih ditakuti daripada ya, kenapa kaum muslimin lebih ditakuti dibandingkan Allah? Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Mereka orang-orang yang tidak berpikir secara dalam. Ayo coba, ada kekuatan di dunia ini yang mampu menolak kantuk. Ayo, rojo sing tentara ya kayak iso melawan kantuk ta. Ndak usah sing gak enak. Ngantuk kan enak sih. Orang itu kan biasanya melawan yang tidak enak. Enak masa dilawan. Yang paling enak sekalipun kamu tidak bisa melawan kantuk. Di detik mana kesadaran kita dihilangkan, di detik mana kesadaran kita dikembalikan saat berangkat dan bangun tidur. Ada kekuatan manusia dimana? Tidak ada. Tidak usah dari luar. Nyamuk saja gigit tak lumpuh. Kalau jenis nyamuk cikungunya ya. Ayo coba, Masya Allah, seluruh keluarganya lumpuh. Tidak usah dinosaurus yang menginjak-injak kita. Makanya disebut ya, innallaha la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'udha fama fawqaha. Untuk menampilkan hidayah supaya manusia sadar, Allah tidak malu menampilkan seekor nyamuk sebagai contoh manusia menganalisa supaya mengenal Allah, nurut Allah. Itu ya, Allah itu begitu sayangnya. Allah tidak malu ngajar manusia berkaca kepada nyamuk. Padahal seharusnya manusia itu berkaca kepada pencipta nyamuk. Yang dalam bahasa Rasulullah, al-mu'minu mir'atul mu'min. Allah itu cerminnya orang mukmin. Al-mu'min itu kan nama Allah, nanti kita ketemu. Ya. Itu yang kita baca ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minu. Al-mu'min siapa itu? Allah. Allah itu mukmin. Kenapa? Allah itu dapat dipercaya. Larangan Allah itu yang paling dapat dipercaya.
informasi valid, akurat tentang bahaya. Perintah Allah itu paling dapat dipercaya. Kenapa? Allah tidak memetik untung rugi yang diinformasikan. Itu ya. Langit bumi menentang Allah, Allah tidak rugi. Langit bumi seisinya taat kepada Allah, tidak untung Allah. Oh, itu yang melarang kita, itu yang merentang kita. Insya Allah. Jadi kita ini dijak berpikir, cermin kita itu Allah. Al-Mu'min, Allah yang punya nama Mu'min itu Mir'atul Mu'min, cermin orang beriman. Masa harus lewat nyamuk yang nemen itu? Orang beriman itu kalau nyamuk semua itu bahaya. Lu gimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan nyamuk? Lu kan bercermin gitu kan ya. Kalau orang tua kita sayang kepada kita, rela menderita untuk kita, apakah Allah bisa disamakan dengan sayangnya orang tua? Ndelok Allah itu. Loh, kalau Allah nyabut kasih sayang orang tua kita, itu ya, kita tidak sempat hidup sampai hari ini. Ada bayi yang dipites, tidak bisa nafas, mati bayinya. Ada bayi dimasukkan kresek, dicendel di spion mobil. Kenapa demikian? Kalau sayang itu miliknya orang tua, tidak akan pernah permanen itu. Itu ya. Yang permanen punya sayang itu Allah. Siapa? Dia yang menanjang Ar-Rahman, Maha Kasih, Ar-Rahim, Maha Sayang. Ini hanya dititip notok. Nah, kalau kita tidak mau itu, mana yang paling bahaya? Yang menciptakan sayang, dan sayang itu bisa dicopot, bisa dipindah, atau orang yang ditempati sayang? Siapa yang paling bahaya? Nah, coba, ini orang mukmin. Mukmin itu bercermin kepada Allah. Jangan bercermin melihat bahaya tidak bahaya kepada makhluk. Anu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Mukmin, ada anak-anak, ada istri-istri pasangan hidup, suami-suami pasangan hidup, ada yang jadi musuh bagi kamu. Kalau apa? Sayangnya dicabut. Ini hanya wadah, pindah sayangnya lain. Jadi apa? Pembenci. Itu orang mukmin jangan melihat kepada sebab, yang menyebabkan sebab itu Allah. Makhluk ada bahayanya. Bahaya pada makhluk, yang menggerakkan itu Allah, itu alat ya. Ini daya, ada alat, tidak dihidupkan oleh tidak hidup. Nah, itu cara pandang mukmin. Sebab akibat ada yang tidak terkait sebab akibat, dan sebab akibat itu terkait oleh dengan Allah yang menggerakkannya. Lu wedi nang Allah Subhanahu, ya Allah. Makanya kita itu banyak istighfar saja. Ibadah kita itu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalau subhanallah malaikat bisa, semesta itu tasbih kepada Allah. Ini ya, tidak pernah berhenti, kita berhenti. Ya, kadang-kadang tasbih untuk sholat tok, habis sholat tok. Ini ya, loh, selain manusia itu tasbih kepada Allah. Walillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil. Tidak tahu sombong semacam itu. Mereka bisa tasbih, tahlil, tahmid, takbir, takdis. Mereka tidak bisa istighfar. Yang bisa istighfar itu hanya manusia. Ibadah kita itu astagfirullahaladzim lewat sholat, astagfirullahaladzim lewat menjalani perintah, astagfirullahaladzim meninggalkan larangannya. Istighfar semuanya itu. Kenapa kok itu? Tidak ada yang manusia paling sempurna meninggalkan larangannya. Buktinya apa? Berat. Tidak ada manusia paling sempurna menjalani perintahnya. Buktinya berat. Padahal Allah tidak pernah terbebani ketika Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Itu cara berpikir kaum muslimin, ada pijakan. Makanya karena mereka itu tidak memahami secara dalam, makanya disebut fikih itu fahmul amik, pemahaman yang dalam. Larangan, ojo dosa, ojo ngono. Allah melarang itu sayang itu.
Kenapa? Itu dari yang maha tahu bahaya. Dan saat manusia itu ya melanggar, menentang, Allah tidak dapat apa-apa bahaya untuk kamu. Lu njaluk ganti. Ya Allah, saya kan sudah menjauhi larangan, mana ganjarannya? Masya Allah sudah ditolong, kok minta pertolongan. Saya sudah melaksanakan perintah, mana gantinya ya Allah? Lu enggak, minta diterima. Itu ya. Nah, kalau kita minta diterima, Allah menggunakan apa? Kasih sayang. Iya, saya paham, tidak ada yang sempurna meninggalkan larangan. Buktinya apa? Berat. Sempurnai menungso yang ngelakoni larangan. Coba bukti itu umpamane itu ya, teko nang masjid dicegat, ojo teko ngaji kayak duit, ojo akeh-akeh 500.000. Nah nek bener biro 500.000, tapi ndak boleh ngaji loh. Ayo dimenangkan mana? Lu ngono iso ngaji njaluk ganjaran kok. Padahal kalau kamu nolong Allah, kamu bisa taat itu, ditolong kok minta ganti. Fakir itu semacam itu. Lihatlah yang melarang, padahal Allah tidak memetik rugi, ditunjukkan bahaya, celaka, itu semata sayang Allah. Ini fakir. Itu ya, di dalam larangan itu bahaya, di dalam perintah itu janji keselamatan. Gak nurut gak apa-apa, cobaan. La yuqatilunakum, mereka tidak akan ya memerangi kamu jami'an semuanya. Apa maknanya? Orang mengumumkan, NATO mengumumkan perang salib, tidak jadi, sudah gagal ya. Nah, umumnya sekarang itu dunia barat mengumumkan perang kepada dunia Islam. Mungkin sing nyatet kualaan, sing daftar kualaan. Soalnya apa? Saiki wis sumpek wong Islam iki. Ono tawaran ngilangno sumpek lewat perang lho. Apa mana? Dasar kita bukan sekedar sumpek. Itu ya. Dasar kita ini bahwa hidup terbaik itu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngene ada, perlu dididik kan. Mereka tidak dididik ngono. Nah, itu bukan pendidikan nalar kok ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. La yuqatilunakum, mereka tidak akan pernah memerangi kamu secara meluas. Tapi apa? Diisolir. Dengan apa? Pemahaman sempit. Oh, Indonesia, ya Indonesia lah, pemikir di luar Indonesia. Itu disebutkan apa? Illa fi quram mukhassana. Iya, kecuali di dalam apa? Negara-negara yang terisolir, mukhassana terbenteng. Dibentengi dengan apa? Tembok, ndak iso. Israel orang bodoh. Mau jalur Gaza di tembok. Ya orang ndak nyangkal gitu ya. Apa akal manusia, cinta manusia, benci manusia itu bisa ditemboki? Hah? Quran itu menghilangkan sekat-sekat ikatan bangsa, bahasa, warna kulit, suku. Hilang, tidak ada sekat-sekat. Tapi kita disatukan dengan apa? Keimanan yang sama, standar Islamnya sama, standar imani podo. Itu Nabi yang kita imani itu podo. Gampangannya gini, ada di orang Amerika Latin bersin, muni apa? Miso kan? Alhamdulillah kan ya, alhamdulillah rabbil alamin. Boleh ono paling pelosok di Afrika ketika bersin ngomong apa? Miso kan? Alhamdulillah lu. Bersinnya saja mengikat itu. Masjidnya saja mengikat. Sholatnya mengikat. Ayo coba, ini gak percaya. Ojo mana uripe ya. Ketika mati kaum muslimin itu ngiblat apa enggak? Sholatnya ngiblat. Lu arah pemersatunya itu tidak dimiliki oleh sebuah negara manapun. Bahasanya bahasa Arab. Kenapa? Kitabnya bahasa Arab. Jenengan pasti menggunakan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Mosong ini. Allah Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi. Tidak sah sholatnya. Coba dolekno agama yang mengikat. Bahasa pemersatunya bahasa Arab. Carikan agama ini. Ketika mati ngiblat apa enggak? Oh, di luar isa mono sing diobong.
ono sing teko-teko macam-macam. Itu ya, ndak punya aturan. Kok diobong ya apa? Ono sing mari diobong disebar nduk laut, ono sing mari diobong dibakar jadi abu itu disimpan dicepuk ngene. Anak ini benisuk ini. Ajaran sapa? Gak bisa menyatukan itu. Itu ya, ada orang agamanya terus disebut naik agamanya Hindu Bali. Ketika nang Singapura wis panggeling ambek pangeran nduk Bali gak ngene. Niku mualaf sing kula ndada. Mualaf saking Hindu. Saya pernah ditugaskan di Singapura, Ustaz. Saya nyari pura kan ya. Saya panggil dengan Tuhan kita ndak ono sing nduk Bali. Omane nduk India kok. Cuma sayang kaum muslimin itu loh. Nek mati tok iku bersatu. Patokane masyaallah ngadep ngalor kabeh no Indonesia. Saya pernah itu jemput anak sekolah. Ada bapak tukang becak gini ngadep makam. Kebetulan sekolah anak salah itu di depannya itu makam. Ngene tukang becak. Ngene nyatu nek urip jendeng cewek. Iku wali be. Tapi pikir-pikir ya. Mosok kita hanya disatukan saat mati, kiblatnya kita sama. Coba ibadahnya kaum muslimin, tempat ibadahnya menghadap satu arah enggak? Selain muslim marat-marit itu. Aja mana mati ini, uripe marat-marit. Masya Allah. Ini harus kita gunakan pandangan hidup. Ini kalau diumumkan perang dunia, hancur, mereka hancur. Itu ya, hancur mereka itu. Makanya diisolir dengan paham-paham sempit. Ya, kita ini muslim Nusantara. Tapi jangan sampai ikatan kita ini dipersempit ikatan di wilayah Nusantara. Kenapa? Dulu Nusantara asalnya ndak ono nih. Mending ditanya gini, kamu dulu Islam Arab apa Islam Nusantara? Ndak ono pertanyaan itu. Siapa saudara kamu? Muslim Indonesiun. Indonesiunnya gak ono. Iya. Wa ma ikhwanuka. Iya. Al muslimu ikhwani. Gak ono tambahan. Kenapa? Ikatan-ikatan yang dibikin manusia itu tanggal. Jangankan mati, hidup tanggal. Ayo mari kan. Nek kula jenengan umpamane dilamar ya, anake dilamar. Iki teko Jawa ambek Bugis. Islami padha, pekerjaane padha, gantenge padha. Jenengan milih apa? Iki Jawa niki Bugis. Jenengan pilih pundi? Pilih Jawa kan? Apa ngene iku? Ono perasaan yang mengikat. Itu ya. Loh, iku umpamane terjadi nikah, anake suku napa niku? Ayo, jorong mati. Suku napa anake? Ya campuran. Nggak bisa dipertahankan suku, nggak bisa. Itu ya, apa mana pindah tempat? Singapura pindah nang Indonesia, warga negara pindah. Niku muslim Singapura atau muslim Indonesia? Muslimnya tetap nggak bisa, ikatannya itu muslim. Tapi kalau diikat ke Indonesiaan, ke Singapura, putus kita ini. Nah, nanti yang dilihat oleh Allah itu kamu muslim apa bukan? Bukan di mana yang kita tinggal. Kenapa? Ikatan-ikatan yang dibikin oleh manusia sebagai simbol-simbol etnis, simbol-simbol suku, warna kulit, itu temporal. Tapi ada ikatan yang abadi, yaitu keislaman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita mati bawa itu ya, mereka tidak bertanggung jawab. Lu konstitusinya kan semacam ini. Iya, ayat-ayat konstitusi itu ya ono, tapi nek mati gak diajar dengan ayat konstitusi kamu. Orang-orang semacam itu nek mati aja diwacana Yasin, ayat konstitusi ngono. Akhirnya kita memang wacana ayat konstitusi, padahal konstitusinya gak diterima oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Au miwara'i judur, atau dari belakang tembok. Apa di belakang tembok? Mereka itu hanya berani lempar batu nyuri tangan. Oh ya, sing bener lempar batu nyuri tangan apa nyuri tangan lempar batu? Yo karo-karo nih. Masya Allah. Dan kita harus mewaspadai politik-politik adu domba. Di balik gagasan-gagasan yang membuat ikatan bukan ikatan orisinil dari Allah Rasul,
mari kita curigai itu proyek munafikun. Untuk apa? Memisah kepedulian kita kepada sesama muslim di dunia ini. Padahal ayat sebelumnya dibahas tentang apa? Bagaimana loyalitas, pembelaan, empati, simpatis kaum muslimin Madinah dengan orang-orang yang hijrah dari Mekah. Ayat apa? Ayat 9 itu. Ini iman, ini muslim. Ya. Hadirin. Ba'suhum bainahum syadid. Ba'sun itu permusuhan sesama mereka itu syadid, teramat sengit. Jadi mereka itu sesama mereka itu sebetulnya sama-sama bermusuhan. Di mana kita buktikan? Anggota Dewan Tetap Keamanan PBB yang di pundak mereka itu dipercayai memelihara keamanan dunia, hari ini yang bertempur di Ukraina itu bertempur. Bertempur mana? Uni Soviet dengan Amerika itu bertempur mana itu, sampai Uni Soviet yang membuyarkan Uni Soviet itu bukan Amerika, tapi Muslim Mujahidin Afghanistan yang mampu mengalahkan kekuatan NATO itu Taliban Muslim. Itu baru kasus Afghanistan, nanti diumumkan semuanya gimana? Apa enggak kualaan? Enggak kualaan. Hadirin rahimakumullah, ini surat Al-Hasr ini ya. Kenapa? Tahsabuhum jami'a, kamu mengira penampilan luar mereka itu bersatu, tapi wa qulubuhum syatta, agenda yang disimpan di dalam hati mereka itu bercerai-berai. Punya agenda dewe-dewe. Indonesia bagian barat itu bagian Amerika, bagian tengah Eropa, bagian tengah komunis. Ini bagian barat sama siapa ya? Uni Eropa. Masya Allah, ini yang disebutkan penegasan Nabi ya. Kita ini muslim akhir zaman ya, seperti makanan dalam satu piring yang diperebutkan dan musuh dari berbagai macam penjuru piring ya. Hadirin rahimakumullah, ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an, kamu mengira mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, sedangkan agenda yang tersimpan di dalam hati mereka itu beragam-ragam tujuan coraknya. Dzalika, kenapa demikian itu? Bi annahum qaumun, karena sesungguhnya mereka itu kaum la yaqilun, yang tidak menggunakan akal. Menggunakan apa? Nafsu. Tiang lapan delok panganan iku delok racun ta. Lapar belum makan 2 hari, ojo maneh 2 hari, kadang 2 jam meneh kemerucuk ya. Ini orang dino gak makan, orang rawon. Dan itu dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, makanya tidak boleh. Al muslim alal muslim haram. Maksudnya haram ya, ojo dikonsumsi itu. Muslim atas muslim yang lainnya haram. Damu, harta darahnya. Wa irdu, kehormatannya. Itu ya, wa malu, hartanya haram. Artinya haram itu dikonsumsi, tidak boleh. Nah, ini dikonsumsi oleh orang kafir, keracunan apa enggak itu? Itu loh, di balik berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin itu ya. Nah, coba sekarang ini justru kaum muslimin ini seolah-olah bersatu, hatinya bercerai-berai. Ojo ngono, itu karakter orang kafir itu. Nah, jangan sampai ada di dalam diri kita. Kama talil ladzina min qablihim, seperti orang-orang yang pernah kufur sebelum mereka. Qoriban ya. Yang dekat, sebetulnya qoriban itu dekat ya. Sehingga diterjemahkan sedikit. Zaku, yang mereka rasakan wabala amrihim, dan akibat buruk perbuatan mereka. Walahum adzabun alim, buat mereka siksaan yang pedih sekali. Kita bisa mengambil pelajaran peristiwa Afghanistan, peristiwa yang terjadi di dunia Arab hari ini. Itu ya, tercerai-berainya kaum muslimin karena mereka sudah termakan ya slogan-slogan manis menciptakan pemersatu di luar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Itu hanya racun yang bisa membunuh keimanan, keislaman kita. Kama tali syaiton, seperti halnya setan
Idz qala lil insan, saat berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu, tinggalkan Islam. Ini maksudnya orang kafir siapa ya? Ini setan nih. Ya, apakah setan itu tidak tahu Allah? Tahu. Apakah setan itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, penciptanya? Mengakui. Lu ngono kok menentang? Ya, setan yang melawan Allah itu bikin standar kebenaran dewi. Ketika diperintah sujud, enggak benar ya Allah, yang sujud seharusnya pendatang baru. Siapa? Adam kepada saya, kan kan? Senioritas, bukan kebenaran. Senior itu dihormati, tapi ketaatan tetap yang mengikat hati antara senioritas yang bukan senior. Junior senior itu kan masa saja. Itu ya, bahannya jauh lebih baik menurut dia daripada ya bahannya Adam. Seharusnya apa? Adam yang sujud, yang hormat. Itu ya. Yang nomor 3, dia tidak punya prestasi. Adam belum pernah melaksanakan perintah. Seperti halnya Adam alaihissalam belum pernah menjauhi sebuah larangan. Iblis sudah ratusan tahun beribadah kepada Allah, maka saat diperintahkan sujud apa? Menolak kan? Dengan marah, kesombongan. Nabi Adam itu melanggar, tapi iblis bukan melanggar, tidak, menentang. Kenapa? Sampai hari ini dia tidak pernah mengakui salah. Yang salah itu Allah membuka standar kepatuhan. Itu ya. Nah, coba renungkan siapa kita. Nah, seperti halnya setan saat mengatakan kepada seorang manusia tinggalkan Islam. Falamma kafara, maka di saat mereka kafir, qala, dia mengatakan inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri dari engkau. Hei manusia. Itu ya. Inni akhafullah, aku wedi nang Allah, saya takut Allah. Setan iblis itu tahu Allah itu siksanya pedih, tapi kok gak iso. Justru yang memiliki siksa pedih, hukuman yang menyakitkan, itu yang dilawan. Siapa kita? Gitu ya. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah pencipta, pengatur, pemilik alam raya ini, Allah. Masa kita ini takut ancaman Allah? Itu ya. Itu artinya kamu jangan melihat ancamannya. Ibaratnya ini gepuk, jangan melihat gepuknya. Lihatlah tangan dan hati orang yang memiliki gepuk ini. Itu ya. Ketika Allah melarang, sayang Allah itu, ya Allah, engkau sayang ya Allah melarang saya ini. Supaya apa? Saya tidak dilarang, suka tidak suka saya ya Allah. Ketika Allah melihat perintah, ojo ndelok ganjarane. Sing merintah itu sopo? Nah, itu ya. Melihat neraka, melihat surga, itu akibat. Tapi lihat sebab. Apa sebab neraka? Wis dilarang. Sebab surga sudah ada perintahnya, sudah ada larangannya. Tapi lihatlah siapa yang melarang, siapa yang perintah. Kenapa? Kita bisa membenci apa yang diperintah Allah. Kita bisa menjadi apa? Orang yang sayang kepada larangannya. Sayang kepada larangannya gimana? Bisa selamat ya? Masya Allah, yang memiliki hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita ini hidup, ya, jangan mumpung lalu aji mumpung, dah mumpung hidup. Ayo melo Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak memetik untung maupun rugi, semata Allah itu sayang kepada manusia. Itu ya. Ini akhafullah rabbal alamin. Jadi orang-orang yang dikuasai takut, ya, tidak dikuasai harapan kepada Allah, sehingga tir ilallah, terbanglah kamu kepada Allah. Dengan apa? Sayap takut, sayap roja, harapan. Ini ya, apa? Terbang kepada Allah. Ya Allah, saya takut ibadahku kau tolak, tapi saya yakin ketika saya bisa beribadah kepada Engkau, itu tanda sayangmu kepada aku ya Allah. Itu orang mukmin itu. Itu ya, orang yang dikuasai takut akan menjadi orang yang paling keras. Orang yang dikuasai hanya harapan, dia menjadi orang yang paling geladra di dalam Islamnya. Didik ngafir noe, salah kafir, bid'ah, aja ngono. Itu dikuasai rasa takut ya.
Murji'ah, orang Murji'ah itu terserah Allah. Ya, terserah Allah. Mas yo Fir'aun mlebu swarga pe lapo? Lho kok ngono lho, Pak. Udah khaufan wa tama'a. Itu ya. Takut ditolak amalannya, berharap diterima semua amalannya. Maka orang itu akan dikuasai sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sudah bisa ya. Inni akhafullah rabbal alamin. Coba renungkan ini. Setan ini aku takut Allah. Allah itu pencipta semesta raya ini. Nah, hadirin rahimakumullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansur man nasaratin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaratin wa khudhul man a'da'a ad-din. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'da'ika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.